Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Hodijah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 21, Kelompok 1. Saya akan menjelaskan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Penjelasan pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan. Kita tentunya masih ingat dengan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa titik penting di dalam sejarah bangsa Indonesia yang perlu kita pahami. Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi pelopor adanya kebangkitan nasional. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tahun 1926. Kemudian disusul oleh Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda II inilah menghasilkan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya adalah BPUPKI. BPUPKI merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai realisasi janjinya kepada Indonesia. BPUPKI ini bertugas untuk menampung usulan-usulan untuk membentuk negara Indonesia merdeka. Yang selanjutnya, tugas BPUPKI ini dilanjutkan oleh PPKI hingga kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menyelenggarakan sidang pertamanya untuk menetapkan dasar negara dan menetapkan pemimpin negara, sehingga terpenuhilah syarat berdirinya suatu negara. Selanjutnya adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan persoalan bangsa dan mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, negara Indonesia memiliki 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di negara. Yang ketiganya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan memiliki berbagai keberagaman. Wawasan kebangsaan yang terakhir yang perlu kita pahami adalah identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia diantaranya yang pertama adalah bendera. Bendera negara Republik Indonesia adalah bendera sang merah putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Yang keduanya adalah bahasa. Bahasa negara Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Ketiga, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dengan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Setelah kita memiliki wawasan kebangsaan, tentunya timbul keinginan untuk membela negara. Adapun bela negara dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman.
Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang dapat dilakukan ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, mencintai tanah air dapat diwujudkan dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dapat diwujudkan dengan mengamalkan seluruh sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan sosial seperti membantu sesama warga negara yang kesulitan. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan dengan senantiasa menjaga kesehatan. Sekian penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga dapat menambah wawasan kita dan dapat meningkatkan kesadaran sebagai warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.